Siap anak-anak semuanya? Ya, Bu. Maksudnya? Enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semangat semua ya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, hari ini kita belajar apa? Hukum. Iya, hukum. Betul ya, hukum. Hari ini kita belajar mata pelajaran apa? IPA. Oke, IPA. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan semua siapkan dan kita pimpin doa. Siapkan berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa salamnya tidak semangat Anda semuanya? Lapar, Bu. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita mengingat salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Jadi Anda semuanya silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Bagi proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak semuanya, Ibu mau nanya nih, gimana perasaannya hari ini sebelum mulai pembelajaran? Nah, Ibu akan berikan kertas tipikan ini. Nanti kalian tuliskan di sini bagaimana mewakilkan perasaan anak-anak semuanya. Nanti anak-anak semuanya maju ke depan dan tempelkan kertasnya di emoticon yang mewakili perasaan Anda saat ini. Oke, silakan diberikan ke belakang Anda. Oke, silakan tulis namanya, kemudian satu persatu maju ke depan dan silakan tempelkan ke emoticon yang mewakili perasaannya. Ya, silakan maju ini buat. Indah, sama Tri. Oke, beragam-beragam yang perasaan hatinya saat ini. Ada yang capek, ada yang biasa aja, ada yang luar biasa, ada yang bahagia. Nah, yang biasa aja sama yang capek harus semangat ya. Siap, Bu. Semangat hari ini. Semangat. Harus semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengetahui nih gimana kemampuan anak-anak sebelum dimulai pembelajaran. Nah, Ibu sudah membagikan link di form di grup WhatsApp Anda. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Ada? Nah, silakan diisi pertanyaan dari 5 pertanyaan pilihan ganda. Silakan Anda isi. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti kalau udah 5 menit, Ibu cek hasilnya. Oke, udah Ibu cek semuanya. Jawaban Anda sudah masuk semuanya ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan antara gaya kurung dengan pesan muatan dan jarak antar muatan dengan benar. Kemudian peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana gejala listrik statis sesuai instruksi yang diberikan dengan teliti. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan rasa kerjasama, tanggung jawab dan menghargai
pendapat orang lain terkait percobaan riset statis secara aktif. Nah, hari ini kalian tahu kita belajar apa? Tentang apa? Tentang distrik hukum. Distrik tentang hukum Kulon. Oke. Nah, Anda semuanya tahu nggak kalau ada julukan Jawa Barat itu sebagai kota yang banyak petirnya? Tahu, Bu. Tahu, oke. Karena salah satu daerah di Jawa Barat itu seperti kota apa yang kota hujan itu namanya? Bogor. Kota Bogor. Tapi yang Jawa Barat itu dikenal sebagai kota yang banyak petirnya. Nah, petir itu merupakan fenomena alam, yaitu adanya gejala listrik. Iya, listrik statis, adanya perpindahan elektron dari awan ke bumi. Oke, nah di Cirebon sendiri itu ada dua daerah. Nah, ini ada persawahan. Persawahan itu ada Gunung Ciremai. Ya, Gunung Ciremai di Cirebon. Nah, ini di kabupaten atau kota? Kabupaten. Nah, ini ada Pantai Kejauhan Cirebon. Belum pernah pergi di kota. Ini di mana, di kota atau kabupaten? Kota. Nah, kalau di persawahan ini Anda pernah nampak banyak petir nggak? Enggak, Bu. Enggak. Kalau di pohon kelapa di pantai sering nampak nggak pohon kelapanya gundul-gundul? Iya, Bu. Ya, itu karena apa? Karena tersambar petir. Nah, Anda tahu nggak kenapa kalau saat petir kita tidak boleh berada di tengah sawah? Jadi kalau kita lagi berada di tengah sawah, kita harus lari-lari pergi ke tempat yang lebih aman biar nggak tersambar petir. Tahu nggak kenapa kita nggak boleh berada di sawah? Nanti tersambar petir. Iya, karena nanti tersambar petir. Karena di sawah itu kan hamparan yang luas ya, nggak ada bangunan ya. Jadi kalau ada petir, dia langsung menyambar ke benda yang lebih tinggi, kita yang lebih tinggi, jadi kita yang tersambar kan. Jadi kalau di pantai kan banyak pohon kelapa ya tinggi-tinggi. Nah, jadi karena pohon kelapanya yang tinggi, jadi dia yang lebih duluan tersambar petir. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana. Nah, di depan Ibu sudah ada apa namanya ini? Botol. Ini kalau ini sedotan. Nah, Ibu akan mendemonstrasikan. Nah, botolnya ini nanti diletak di bidang yang datar di meja. Kemudian dua sedotannya ini kita gosokkan ke tisu. Nah, tisunya dilipat empat ya. Nah, nanti kita gosokkan searah. Kemudian setelah digosokkan selama 60 detik, Anda letakkan di sini. Kemudian didekatkan ujung yang digosokkan tadi. Apa yang terjadi nantinya? Nah, Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok dahulu. Ibu bagi ya nama-namanya. Bulan itu kelompok 1, Yuni itu kelompok 2, Indah sama Tri itu kelompok 3. Paham? Oke. Berdua ya, digabung aja mejanya. Nah, silakan lakukan percobaan yang telah Ibu contohkan tadi. Dan kalian amati gimana hasilnya. Sudah? Berhasil? Berhasil. Nah, hasilnya kalian simpan dulu. Iya enggak, Bu? Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa sedotannya bisa menjauh didekatkan dan tisunya didekatkan, sedotannya jadi dekat. Nah, sebelumnya Ibu mau bahas materi terlebih dahulu. Jadi
Nanti kita cari. Ada di bahan baca ibu bagikan. Q1 itu besar muatan 1, Q2 itu besar muatan 2, dan F merupakan jarak antar muatan. Nah, Anda bingung kan? Rumus tadi mau diapakan? Nah, ini Ibu menjadikan sebuah soal yang akan Anda pecahkan. Ibu bagikan data PD-nya dulu. Nah, silakan perhatikan data PD-nya. Silakan tulis nama Anda di sini. Kemudian dari hasil percobaan tadi apa hasilnya, dan silakan dilanjutkan. Sebelumnya kita tonton videonya dulu ya. Halo teman-teman, ayo kita berdiskusi bersama. Terdapat dua buah benda, yaitu benda A dan benda B yang memiliki muatan listrik yang sejenis. Kedua buah benda tidak mampu berdekatan. Benda A memiliki muatan negatif 8 dikali 10 pangkat 9 kolom, sedangkan benda B memiliki muatan negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom. Benda A dan benda B terpisah dengan jarak sejauh 4 cm dengan konstanta 9 dikali 10 pangkat 9. Oke, dari video yang Ibu sajikan tadi ada diketahui Q1, Q2 konstantanya 9/10/9, dan yang ditanya berapa gaya tolak menolak antar benda. Nah, silakan Anda tulis diketahui, ditanya, dan dijawab di bagian data PD-nya yang di sini. Kemudian silakan masukkan ke rumusnya dan tuliskan apa hasil dari percobaan Anda tadi. Silakan kerjakan data PD-nya dulu kan? Kenapa? Ini gimana isinya? Iya, ini kan tadi udah ngerjain dia percobaannya. Kalau cara ngerjain dia jadi sedotannya gimana sebenarnya? Sedotannya menjauh kalau didekatkan. Nanti tulis hasil pengotoran kan menjauh kan sebenarnya, terus di sini menjauh. Nah, terus kita kalau kita jadi celok di sini ya. Ada yang mau ditanyakan ini? Yang gue ingat. Masya Allah. Oke. Ibu ini kan dari pencet. Ibu ini. Yang mana? Yang mana? Ini. Gak bisa dipencet. Sudah selesai untuk PD-nya semuanya? Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau pertama kali presentasi ke depan? Yuni, Bu. Katanya tadi udah pintar. Oke, kita selamat maju ke depan. Selamat. Presentasikan hasilnya. Yang lain simak ya, teman-teman yang maju presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang hukum Coulomb. Nah, pertanyaan pertama, tuliskan hasil pengamatanmu dari percobaan di atas. Sudah. Tuliskan hasil pengamatanmu dari percobaan di atas. Sedotannya menjauh ketika didekatkan. Nah, dari penjelasan dari kelompok Bulan dan Tri tadi kita bisa dapatkan jika kita menggosok sedotannya. Tadi kan sedotannya sama-sama zona netral ya. Nah, jika digosokkan tisu, dia sama-sama netral. Tisunya bermuatan netral dan sedotannya juga bermuatan netral. Nah, apabila digosokkan searah, itu terjadi perpindahan elektron. Nah, elektron negatif dari tisu pindah ke sedotan. Jadi yang banyak muatan negatif siapa? Sedotan. Nah, sedotannya banyak muatan negatif. Jadi pas kita dempetkan sesama,
Indah Bu. Tri, Indah, Tri aja Bu. Ya, Bu, pakai Tri. Oke. Iya iya Tri. Oke, silakan Tri. Kesimpulannya adalah kita tidak